Nabi Ayub. Nama Maya Febrianti. Judul: Kesabaran berbuah nikmat. Dalam perspektif penyabar. Awas pisau membuat luka. Kalau luka susah obatnya. Assalamualaikum, saya berkata, harap dijawab semuanya. Dari sawah membawa gabah, pakai baju motifnya batik. Sabarkan hati menghadapi musibah, akan diganti dengan yang baik. Jalan-jalan ke kota Kampar. Jangan lupa membeli rambutan. Tetaplah kita bersabar. Orang sabar disayang Tuhan. Dalam sinopsis, sebuah musibah, cobaan tak berhenti menghampiri kehidupannya. Anak-anaknya meninggal, seluruh harta yang dimilikinya habis tak tersisa. Ummul Mukmin itu diberi penyakit untuk menguji ketabahannya. Akankah ia masih tetap bertakwa dan sabar kepada Allah? Sahabatku yang berbahagia, yang sedang menonton kisah ini, bagaimanakah cerita selanjutnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan bersama. Al-Kisah bermula seorang ummul mukmin yang hidup di sebuah daerah bernama Hara di sekitar Syam, bersama sang istri dan anak-anaknya. Ia adalah seorang yang sangat kaya raya. Di negerinya, beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, ia tidak pernah lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan
memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu. Allah memberi cobaan kepada beliau. Pertama, semua hewan ternaknya mati terserang hama penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, ia tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, anak-anaknya yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Ia merasa sedih ditinggalkan anak-anaknya. Namun, beliau tetap bersyukur dan makin menambah keimanannya kepada Allah, sembari menghibur istrinya. Sabarlah, wahai istriku, janganlah kita berlarut-larut dalam kesedihan. Semua harta dan anak-anak yang kita miliki adalah pemberian dari Allah, dan pada waktunya akan kembali kepadanya. Ya, suamiku, terima kasih telah mengingatkanku. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, aku ikhlas menerima sepenuh hati. Hari demi hari berlalu. Penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Wahai Ayub, pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini, setidaknya agar kami tidak khawatir akan tertular penyakitmu. Mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan bersabar. Akhirnya, Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. 18 tahun berlalu. Usia Nabi Ayub semakin
bertambah lanjut dan mulai kesulitan dalam beraktivitas. Selain disebabkan karena usia, juga karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Setiap hari Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, Rahma sang istri sangat setia mendampingi beliau. Wahai suamiku, engkau adalah seorang nabi Allah. Pastilah Allah akan mengabulkan doamu jika engkau meminta kesembuhan. Aku merasa kasihan melihatmu kesulitan beribadah. Maafkan aku kalau lancang berkata seperti ini. Wahai Rahma istriku, ingatkah kau berapa tahun kita hidup dalam kenikmatan? Kurang lebih 20 tahun, wahai suamiku. Sebenarnya aku amat malu kepada Allah. Kita ini diuji kurang dari 20 tahun sudah mengeluh seperti ini. Hari demi hari penyakit Nabi Ayub semakin parah dan mempersulitnya untuk beribadah. Ya Allah yang Maha Penyayang, ketika Engkau memberiku ujian, aku mencoba sabar menerimanya. Namun, jika ujian itu mempersulit ibadahku kepadamu, maka kiranya Engkau angkat penyakitku, ya Allah. Seketika itu terdengar suara dari langit seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Syad ayat 42. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub bangkit dari ranjang dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air. Kemudian ia gunakan air yang memancar itu untuk mandi dan minum. Seketika itu hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub. Ketika itu
istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di dalam kamar Nabi Ayub. Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat seorang laki-laki yang sudah lanjut usia berbaring di atas ranjang ini? Laki-laki itu berbalik badan dan berkata kepada Rahma, "Wahai istriku, tidakkah kau mengenaliku?" Engkau Ayub? Benarkah engkau Ayub, suamiku? "Benar, wahai istriku. Aku Ayub, suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku serta mengembalikan parasku seperti muda dulu." Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub dengan membawakan berbagai macam hadiah. Kemudian Allah memberikan kekayaan hingga 2 kali lipat dari harta yang dulu dimilikinya. Selanjutnya Allah memberi karunia kepada istri Nabi Ayub. Setelah itu ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 43. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat bagi kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Demikianlah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberikan ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menjadi pembelajaran luar biasa dan berharga bagaimana hendaknya kita selalu bersabar ketika ditimpa cobaan. Di balik kesulitan ada kemudahan, seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan berikhtiar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa hambanya yang selalu beriman. Bunga mawar, bunga selasi, air manis sekarang hambar.
Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa selalu bersabar. Pergi ke sawah naik sepeda. Sepeda tua dikasih Pak Bana. Selamat tinggal penonton semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Pergi ke kampung, jalannya terbelah. Pohon jatuh, awas menimpa. Jika ada salah, maafkanlah. Wassalamualaikum, sampai jumpa.